Nuwun sedulur, sugeng pemanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Tradisi muluk dan tradisi nyeker. Muluk ini artinya makan menggunakan tangan. Dan nyeker itu artinya tanpa alas kaki. Nah, sekarang sudah hampir punah, tapi kita usahakan yuk jangan sampai punah. Bagaimana efek dari tradisi muluk dan tradisi nyeker ini bagi kehidupan kita? Monggo kita simak videonya. Sedulur, sejak zaman dulu leluhur kita itu dikenal dengan makan muluk atau pakai tangan. Bahkan sampai di tulisan-tulisan Tiongkok atau Mongol pada saat itu digambarkan bahwa orang Jawa atau orang Nusantara ini makanya tidak pakai sendok atau sumpit, tapi pakai tangan. Namun kekeliruannya dalam sejarah itu kita digambarkan sadis, kita makan binatang, kita makan kalajengking, kita makan hal-hal yang menjijikan. Padahal tidak seperti itu. Bahwa dawet itu sudah dikenal sejak zaman Majapahit. Legen, gula aren itu minuman favorit zaman Majapahit, tuak dan arak. Kemudian sayur gudeg, baceman itu sudah dikenal sejak zaman Majapahit. Tapi yang namanya sejarah dan penjajah itu akan mengatakan hal yang lain untuk mendonkan anak cucunya. Jadi kalau masalah rempah-rempah, minuman rempah itu sejak zaman Majapahit itu sudah banyak. Maka dari itu tidak salah kalau sekarang itu eranya titisan dari leluhur Majapahit untuk kembali membuat Nusantara ini jaya, setidaknya menyamai Majapahit. Sekarang timbul minuman rempah di mana-mana. Makanan khas tradisional diangkat lagi. Ya memang ini eranya. Kita sudah dipendam, kita sudah dihancurkan sekian banyak. Tahun, bukan beribu tapi ratusan tahun. Sudah cukup. Apakah benar ratusan tahun kita sudah dijajah? Belum tentu. Karena itu bahasa penjajah agar anak cucu kita tuh down, agar anak cucu kita nggak punya mental, nggak pede. Nah maka anak cucu ayo bangkitlah, kita pelajari lagi ajaran leluhur. Banyak yang perlu kita serap. Nah kembali lagi ke tradisi muluk. Sekarang orang Jawa, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta masih sering ada tradisi muluk. Tapi untuk Jawa Barat sana sudah jarang sekali kita temukan. Nah sebetulnya apakah gunaan tradisi muluk makan pakai tangan? Itu orang tua kita mengajarkan bahwa kita harus mendeteksi dulu makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Tubuh kita ini mengeluarkan frekuensi dan getaran yang akan menyambungkan ke dalam rasa dan pikiran. Jadi tradisi dengan makan pakai tangan ini adalah sensor pertama kali agar kita mengetahui dengan hati dan
sedikit merasakan getarannya. Kalau sekarang itu diubah dengan doa. Jadi ada doa sebelum makan. Nah, doa sebelum makan itu tujuannya apa? Menetralisir energi-energi negatif yang ada di makanan agar tepat untuk dimasukkan ke tubuh kita. Jadi doa sebelum makan itu penting, dan syukur sesudah makan itu penting. Nah, tradisi leluhur kita dulu dengan mulo, deteksi awal. Sehingga kalau kita kira-kira hati dan pikiran itu mengatakan ini belum tepat, ya sudah, kita tidak jadi makan, kita hentikan. Karena sistem kita itu bekerja. Mungkin belum tepat kita makan itu pada saat itu. Cobalah ganti yang lain. Nah, itulah kegunaan tradisi mulo, sensor pertama manusia. Karena ingat loh, bahwa kita ini bersumber dari sari-sari makanan yang kita makan membentuk kita sampai saat ini. Nah, ini akan berhubungan dengan teori evolusi. Jadi kalau kita melihat sumber makanan yang kita dapatkan dari mana, ada yang dari sawah, ada yang dari kebun. Intinya itu bersumber dari tanah. Nah, sekarang kenapa kita perlu sensor yang lebih ketat? Tidak hanya doa saja. Kalau bisa dengan dibarengi dengan sensor tangan, makan pakai tangan. Kita lihat semenjak sirna ilang kertaning bumi, zaman Majapahit akhir tahun 1400, itu orang yang meninggal dan ditanam di tanah itu selalu membawa kegetiran, selalu membawa kecemasan, selalu membawa ketakutan, selalu membawa kemarahan. Dan sudah berapa juta orang yang ditanam di tanah itu, kalau kasar, kalau halusnya dikuburkan di tanah. Sedangkan kita ketahui bahwa unsur pembentuk utama manusia adalah tanah, maka yang meninggal akan kembali ke tanah. Nah, tanah itu bisa nanti masuk ke dalam air, bisa masuk ke mana-mana, karena sudah menyatu ke tanah. Lalu sekarang tanah itu ditanami oleh padi, ditanami oleh sayur-sayuran. Apakah rasa itu tidak masuk ke padi, tidak masuk ke sayuran? Kalau misalnya kita makan daging hewan, apakah makanan daging hewan itu tidak tersusupi oleh energi-energi negatif dari leluhur-leluhur kita yang menahan kegetiran, yang menahan kecemasan, ketakutan, kemarahan? Kalau kita pakai logika berpikir, iya. Jadi itulah titisan, itulah mitos, itulah evolusi. Dan ini kita anggap secara kolektif. Bahkan yang belum lama, tahun 45 kita peperangan. Apakah TNI atau tentara kita yang membela itu mati itu tidak dalam ketakutan, tidak dalam kecemasan, tidak dalam kemarahan, sampai dengan genosida 30 SPKI, banyak yang dikubur, banyak yang sekarang sudah menjadi tanah semua. Dan tanah ini diolah, sekarang kita menjadi makanan, dan makanan itu kita makan. Maka dari itu penting itu doa sebelum makan dan sensor dengan tangan.
Untuk apa? Menetralisir. Jadi jangan sembarangan makan kita masukkan ke dalam tubuh kita. Karena tubuh kita itu sebetulnya unsur pembentuk utamanya adalah makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga bisa bertumbuh kembang sampai sekarang. Nah, kalau yang kita masukkan rasanya isinya dengan kegetiran, dengan kecemasan, dengan ketakutan, apa yang terjadi dalam tubuh kita? Pemberontakan, kegetiran, kecemasan, kemarahan. Akhirnya kita sekarang menjadi generasi yang gampang marah, gampang takut, gampang cemas, gampang emosi. Coba kita sadar. Maka jangan hilangkanlah tradisi doa sebelum makan. Selesai makan kita syukuri. Dengan tradisi mulut, makan pakai tangan. Nah, itu yang pertama. Tradisi makan pakai tangan atau tradisi mulut. Orang Jawa Timur dan Jawa Tengah biasa menyebut seperti itu. Nah, lalu yang kedua, nyeker. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa unsur pembentuk manusia yang utama adalah tanah. Lalu pertanyaan saya, berapa jam setiap hari kaki Anda menyentuh tanah, tangan Anda menyentuh tanah? Tanah loh ya, bukan aspal, bukan paving block, bukan keramik, bukan lantai ubin, tapi tanah. Entah tanah di kebun, entah di sawah. Berapa jam? Kalau sekarang rata-rata hampir 0% bagi manusia, terutama yang tinggal di kota, untuk bersentuhan dengan tanah. Bahkan bersentuhan dengan tanah saja jijik. Apalagi tanah di desa yang dari tanah liat, rasanya jijik sekali. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Kalau panjenengan saja unsurnya terbuat dari tanah, tapi jenengan terpisah dari tanah. Yang terjadi apa? Ketidakharmonisan sistem yang ada dalam tubuh panjenengan. Sudah pasti, maka sering banyak timbul penyakit. Di samping banyak timbul penyakit, usia Anda tidak akan panjang karena sistem Anda tidak stabil. Dibandingkan dengan orang-orang yang bekerja di sawah, di ladang, di kebun, mereka rata-rata berumur panjang karena setiap harinya mereka menyatu, menyelaraskan diri dengan tanah. Nah, itulah kenapa sekarang diciptakan sandal dengan berbagai keistimewaan, sepatu dengan berbagai indahnya, agar kita terpisah dari unsur utama pembentuk kita. Kalau kita sudah terpisah, hasilnya usia kita tidak akan lama, tidak akan panjang seperti kakek-kakek buyut kita, di mana tanah masih tersedia di mana-mana. Dan ingat loh, 10 tahun yang akan datang, tanah kebun itu menjadi aset yang paling mahal. Bahkan kita mungkin sudah kekurangan tanah kebun maupun tanah sawah. Itu yang paling mengerikan. Karena semua akan disulap menjadi kota. Disulap dengan lapisan-lapisan. Ini berbahaya. Ini sangat berbahaya. Nah, ketika kita belajar dengan kesadaran penuh, kita belajar dengan mindfulness, kita buka pikiran kita, coba kita rasakan, omongan saya ini benar nggak sih? Sederhana.
Kalau kita sering jalan pagi di tanah, bukan di aspal, maka hidup kita akan enak. Rasa tubuh kita akan segar karena kita menyatu dengan bumi atau tanah. Tapi kalau tidak, rasanya kita itu sakit, rasanya kita itu lumrah, rasanya kita itu malas. Coba dibuktikan sendiri masalah benar atau tidaknya, karena ilmu Jawa itu tentang realitas. Jadi kalau panjenengan belum bisa merasakan sendiri, maka itu belum dianggap benar. Dan apa yang saya miliki tidak bisa saya paksakan kepada jenengan harus mengikuti aturan saya, harus mengikuti ajaran saya. Karena itu namanya bukan bersaksi dan bukan ajaran Jawa. Kalau ajaran Jawa itu masing-masing merasa. Kalau sudah merasakan efeknya, baru bisa dikatakan benar untuk diri penjenengan. Demikian sedulur, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Ayo kembali ke tradisi leluhur kita. Karena tradisi leluhur kita sebetulnya istimewa, cuma sejarahlah yang membalikkan menjadi kita takut untuk mempelajari sejarah, mempelajari tradisi leluhur. Karena sebetulnya kita itu gambaran dari penjajah. Rasa ketakutan itu adalah rasa ketakutan dari penjajah. Kalau anak cucu kita sudah sadar, murni, dan melaksanakan ajaran leluhur, maka kita akan menjadi mercu suara dunia. Saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu, 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 Matur nuwun.